Bisa terlihat ya materinya, PPT-nya? Bisa, Pak. Bisa ya? Baik, sambil nunggu yang teman yang lain, kita mulai aja dengan materi sore ini tentang tanggung jawab dalam praktek terapeutik. Jadi ini nanti akan terkait dengan tugas ya. Jadi nanti ada tugas yang harus dikumpul di hari Senin ya. Senin itu tanggal 17 kalau nggak salah. Jadi setelah Lebaran nanti ada tugas makalah. Ya, secara detail nanti akan saya share mengenai panduannya, mengenai ketentuannya, tugasnya seperti apa. Nanti bisa dilihat di Siakadu. Ya. Jadi tugas ini berupa tugas makalah yang substansinya nanti diminta untuk menganalisis salah satu kasus yang ada di hukum medik. Ini kasusnya kan cukup banyak. Silakan nanti dipilih kasus yang menurut Anda itu menarik untuk dikaji. Nah, analisisnya itu dengan mengacu atau di dalam perspektif transaksi terapeutik. Nah, dengan demikian, kalau analisisnya terkait dengan transaksi terapeutik, berarti kita mengkaji kasus itu dari aspek keperdataannya, ya, dari perjanjiannya. Kan transaksi terapeutik itu kan perjanjian, penyembuhan, ya. Itu berarti kan nanti bicara khususnya kajiannya itu dari perspektif, dari sudut pandang hukum perdata. Nah, silakan nanti dicari kasusnya seperti apa, kemudian berikan analisisnya dari sudut pandang hukum perdata, khususnya dalam transaksi terapeutik. Ya, silakan mulai diuraikan. Nah, kasusnya itu mungkin maksimal hanya 1 halaman. Mungkin bisa cuma setengah halaman, silakan. Yang penting diuraikan dulu kasusnya secara singkat seperti apa. Nah, kemudian setelah diuraikan, dipaparkan, kasusnya seperti apa, nanti dilanjutkan dengan analisisnya. Analisis dari perspektif transaksi terapeutik. Mungkin diawali dengan terjadinya adanya transaksi atau perjanjian antara pasien dengan dokter dan seterusnya, sampai nanti pada tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya seperti apa dilihat dari keperdataannya. Jadi materi sekarang ini kan akan sangat terkait dengan tugas itu tadi. Nah, dengan demikian kita harapkan dari tugas itu kita bisa mengetahui pemahaman itu dari mulai kuliah pertama itu sampai kuliah terakhir. Ini. Nah, tugas itu nanti harus diupload ya, diposting di menu tugas kuliah di Siakadu ya, dalam bentuk PDF. Nah, silakan nanti dibuka di Siakadunya, di sana akan saya lampirkan ketentuan-ketentuan mengenai tugasnya seperti apa ya. Saya rasa cukup waktunya dan itu mungkin nanti bagian dari penilaian, entah itu nanti dianggap sebagai UTS-nya atau tugas dan sebagainya. Yang jelas itu bagian komponen dari penilaian secara keseluruhan dari mata kuliah hukum medik dan transaksi terapeutik. Ya. Itu nanti kita share di sana dan juga jangan lupa absennya baik terutama di kelas ya, di kelasnya nanti jangan lupa absennya. Baik. Jadi ini kan bicara tentang tanggung jawab dalam transaksi terapeutik. Mengenai uraian panjang lebar transaksi terapeutik sudah disampaikan dari awal sampai akhir, sampai juga ke hak dan kewajiban para pihak di dalam transaksi terapeutik. Ya. Ini. Nah, dengan demikian, kalau kita bicara tentang tanggung jawab, itu kita mestinya tidak bisa tanpa kita mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi tersebut. Dalam pengertian-pengertian dasar hukum, hak dan kewajiban itu dimasukkan ke dalam bagian subsistem yaitu hubungan hukum. Nah, jadi kalau kita bicara hubungan hukum,
kita bicara tentang hak dan kewajiban. Kewajiban dan hak siapa? Ya para pihak, tersitu siapa. Dalam transaksi terapeutik, ya berarti antara tenaga medis, dokter di situ dengan pasien. Nah, kalau kita bicara tentang hak dan kewajiban, kita lebih fokus kepada kajian pada perspektif hukum perdata. Nah, jadi kalau secara umum, hubungan hukum itu memang ada yang timbul karena adanya perjanjian, dari peristiwa hukum berupa perjanjian, mungkin juga ada hak dan kewajiban yang muncul, yang timbul karena adanya peraturan perundang-undangan. Nah, di sini karena kita bicara tentang transaksi terapeutik, maka kita lebih fokus pada hak dan kewajiban yang timbul antara pasien dan dokter berdasarkan perjanjian penyembuhan yang dibuat oleh para pihak. Nah, dari transaksi, dari peristiwa hukum itu muncullah hubungan hukum, isinya hak dan kewajiban. Apa hak dan kewajiban dokter kepada pasien, apa hak dan kewajiban pasien kepada dokter. Ya, itu. Nah, dari situ baru muncul kita bicara konsep berikutnya, yaitu tanggung jawab. Nah, dengan kata lain, semestinya kita tidak mungkin bisa bicara tentang konsep tanggung jawab atau yang masuk dalam akibat hukum ini kalau kita tidak mengetahui seperti apa bentuk wujud ya, dari realisasi hubungan hukum yang isinya tentang hak dan tanggung jawab. Nah, itulah maka dalam pengertian-pengertian dasar di sana kita harus selalu ingat bahwa hukum itu ya suatu sistem, nggak bisa lepas satu sama lain, ya terkait satu sama lain. Nah, itu munculnya konsep dari tanggung jawab. Jadi nanti kalau misalnya kita membuat tesis yang terkait dengan tanggung jawab, ya jangan sampai kita nggak ngerti apa dan kewajibannya. Karena dari situlah engkau tolaknya kita bicara tentang konsep tanggung jawab. Ya. Nah, di dalam transaksi terapeutik, ini tanggung jawab dokter dan tenaga kesehatan dari segi hukum perdata muncul dalam bentuk tanggung gugat. Nah, jadi bentuknya dari tanggung jawab itu berupa tanggung gugat. Dengan kata tanggung gugat berarti dokter itu dapat digugat ke pengadilan karena perbuatannya. Perbuatannya itu apa ya? Perbuatannya bisa ya. Kan kita kembali ke bentuk-bentuk dari prestasi. Tadi kan dikatakan bahwa hubungan hukum itu berupa hak dan kewajiban. Nah, kewajiban para pihak dalam konteks hukum perdata itu disebut prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak di dalam perjanjiannya. Apa yang harus dilakukan? Mungkin karena apa? Karena memang bentuk prestasinya berupa sesuatu yang harus dilakukan. Nah, apa bentuk-bentuk dari prestasi itu sudah ditentukan, sudah dinyatakan di dalam KUH Perdata. Di dalam KUH Perdata, Burgerlijk Wetboek, ya, BW, itu ada di dalam pasal 1234. Ya. Di sana dinyatakan bahwa bentuk-bentuk dari prestasi itu bisa berupa satu, menyerahkan sesuatu, dua, berbuat sesuatu, dan tiga, tidak berbuat sesuatu. Nah, itu kalau kita kembali ke KUH Perdata, pasal 1234, ya, BW. Jadi bentuk-bentuk dari prestasi pelaksanaan kewajiban itu bisa berupa menyerahkan sesuatu. Nah, apakah di dalam transaksi terapeutik prestasinya menyerahkan sesuatu? Kok rasanya tidak tepat, tidak pas. Apa yang mau diserahkan oleh dokter kepada pasien? Bukankah kewajiban pokok si dokter itu adalah melakukan upaya penyembuhan ke pasien? Nah, kalau upaya penyembuhan berarti kan apa yang dilakukan oleh dokter itu berupa
perbuatan, melakukan sesuatu. Berarti bentuk prestasi yang harus direalisasikan oleh dokter adalah berbuat sesuatu. Apa berbuat sesuatu yang harus dilakukan oleh dokter? Yaitu melakukan upaya-upaya penyembuhan penyakit kepada si pasien. Apakah mungkin juga prestasinya itu berupa tidak melakukan sesuatu? Kok rasanya juga tidak pas kalau tidak melakukan sesuatu? Padahal memang pasien datang itu untuk bisa mendapatkan sesuatu. Sesuatu itu berupa apa? Sesuatu apa yang harus dilakukan oleh dokter di dalam rangka untuk menyembuhkan si pasiennya. Nah, jadi dari ketiga bentuk prestasi itu, rasanya prestasi yang pas untuk dokter adalah berbuat sesuatu. Nah, kalau prestasinya itu tidak dilaksanakan, berarti dia melakukan one prestasi. Nah, untuk prestasi yang menyerahkan sesuatu, itu seperti apa? Ya, misalnya kita melakukan transaksi jual beli, misalnya kan. Dalam transaksi jual beli, jelas di situ prestasinya, yaitu menyerahkan sesuatu. Sesuatu itu apa ya? Tergantung dari apa yang kita sepakati di situ. Jual beli laptop misalnya, berarti si penjual wajib menyerahkan laptop. Laptop adalah sesuatu yang harus diserahkan oleh si penjual. Apa yang harus diserahkan oleh si pembeli? Yaitu menyerahkan sejumlah uang kepada si penjual. Nah, berarti prestasinya dalam transaksi jual beli adalah menyerahkan sesuatu. Kemudian prestasi yang berupa tidak melakukan sesuatu itu misalnya apa? Misalnya di antara tetangga, ya. Ini ada kita membuat suatu perjanjian yang mana isinya masing-masing pihak untuk tidak mendirikan apalah misalnya bangunan yang menghalangi satu sama lain. Berarti memang prestasinya untuk tidak melakukan perbuatan sesuatu pun di situ. Tidak membuat tembok, bangunan, ya, antara satu dengan yang lain. Berarti kalau dia melakukan membuat tembok yang menghalangi ya, akses masuk masing-masing pihak, berarti justru dia melakukan one prestasi. Karena apa? Karena prestasinya justru harus diem, nggak melakukan sesuatu. Ya. Tapi kalau si A dan si B tadi justru melakukan sesuatu, yaitu membangun bangunan yang menghalangi antara keduanya untuk bisa akses, ya berarti justru dia melakukan one prestasi. Nah, itu menjelaskan secara singkat mengenai bentuk-bentuk prestasi. Yang jelas kalau dari bentuk-bentuk prestasi itu tidak dilaksanakan, berarti dia one prestasi. One prestasi sering juga ada yang disebutkan dengan ingkar janji, cedera janji, one prestasi. Jadi ada istilah prestasi, ada kontra prestasi, ada one prestasi. Nah, jadi dengan tidak dilaksanakan satu prestasi itu, maka akan muncul tanggung gugat. Nah, di sini pihak yang melakukan one prestasi bisa digugat. Nah, gugatan itu bisa dilancarkan berdasarkan satu tadi, ya, one prestasi, cedera janji tadi, ingkar janji itu tadi, tidak berprestasi. Misalnya di situ dokternya ya tidak melakukan upaya penyembuhan, tidak melakukan perbuatan berupa kegiatan-kegiatan, aktivitas, ya, dalam upaya untuk menyembuhkan si pasien. Atau mungkin secara umum bisa juga barangkali si pasiennya yang one prestasi, ya, cedera janji di situ. Itu yang pertama, bisa digugat dengan dalil one prestasi. Yang kedua, bisa digugat dengan perbuatan melawan hukum, PMH, onrechtmatig gedaad. Nah, ini nanti ada perbedaannya ya antara one prestasi dan perbuatan melawan hukum. Di dalam prakteknya mungkin untuk pasien akan sedikit atau banyak mengalami kendala kesulitan untuk menggugat dengan mendalilkan pada one prestasi.
Mungkin akan lebih memudahkan hal ini terkait dengan pembuktian kalau si pasiennya itu atau pada umumnya menggunakan gugatannya itu berdasarkan onreh mati kedat, perbuatan melawan hukum. Nah, kita lihat sekarang wan prestasi. Tadi kan pengertian wan prestasi itu kan istilah lainnya kan cidera janji, ingkar janji. Berarti ya janjinya tidak dipatuhi, tidak dilaksanakan, ya kan? Gitu. Jadi wan prestasi itu pada posisi keadaan tidak terpenuhinya prestasi karena adanya kesalahan dari salah satu pihak dalam perjanjian. Nah, ini biasanya yang timbul keributan kan karena sering adanya kondisi wan prestasi. Terlepas siapa yang prestasi. Dalam perjanjian kredit bisa jadi yang wan prestasi itu kebanyakan si debiturnya. Tapi bukan berarti si krediturnya juga tidak mungkin tidak melakukan wan prestasi. Dalam perjanjian jual beli bisa jadi tidak hanya penjualnya yang wan prestasi, tetapi bisa juga si pembelinya juga wan prestasi dan seterusnya. Bisa juga dalam perjanjian perburuan, misalnya yang wan prestasi itu tidak hanya si buruhnya, tenaga kerjanya, tapi bisa mungkin juga si majikannya yang wan prestasi. Nah, jadi keadaan tidak terpenuhinya prestasi masing-masing pihak, itulah wan prestasi. Yang mana tidak terpenuhinya itu karena adanya kesalahan. Nah, kesalahan ini bisa dibedakan antara kesengajaan, ya, offset, dan kelalaian, lupa. Jadi kesalahan itu bisa terjadi karena memang disengaja oleh para pihak. Si dokternya memang sengaja mungkin nggak melakukan upaya, nggak melakukan tindakan medis di situ. Padahal mestinya dia melakukan hal itu untuk melakukan penyembuhan kepada si pasiennya. Atau si pasiennya memang sengaja dia tidak melakukan prestasinya, misalnya membayar biaya pengobatannya. Nah, kata kesengajaan itu menunjukkan bahwa perbuatan yang dia lakukan itu dipahami, diketahui, bahkan dikehendaki oleh pihak tersebut. Dia sudah mengetahui apa yang akan terjadi kalau dia tidak melakukan prestasinya. Akibatnya itu sudah diketahui. Oh, kalau penjual itu tidak menyerahkan barangnya sesuai dengan kesepakatannya, ya, mungkin barangnya itu tidak sesuai. Mestinya yang harus dikirim itu laptop merek X dengan tipe tertentu. Yang dikirim itu merek Y dengan tipe mungkin sama tipenya tapi mereknya beda. Atau tempat penyerahannya tidak sesuai dengan yang disepakati. Dia sudah tahu bahwa nanti pasti akan menimbulkan akibat. Akibatnya itu apa? Ya kerugian bagi si pembelinya. Nah, akibat yang merugikan itu dari awal memang sudah diketahui oleh si penjualnya. Nah, begitu juga dalam transaksi terapetik, ini para pihak sudah tahu apa akibatnya kalau prestasinya itu tidak dipenuhi. Pasti akan merugikan pihak lainnya. Dan karena merugikan pihak lainnya, maka akan menimbulkan hak gugat dari pihak yang lainnya. Itulah kesengajaan, unsur kesengajaan offset. Memang akibatnya itu sudah diketahui, dikehendaki bahkan oleh pihak yang bersangkutan. Sementara kesalahan yang berupa kelalaian, ini orang yang melakukan perbuatan itu hanya mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibat yang merugikan itu bisa jadi akan timbul. Jadi ada perbedaan di situ penekanannya. Ya. Kalau kesengajaan memang akibatnya dari semula sudah diketahui. Tapi kalau kelalaian ini hanya kemungkinan-kemungkinan pada saat dia melakukan atau tidak melakukan prestasinya itu mungkin dia belum
tahu seperti apa nanti akibatnya, apakah muncul atau tidak, dan seperti apa kerugiannya. Nah, jadi orang yang melakukan perbuatan itu hanya mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibatnya itu akan merugikan, akan muncul nantinya. Nah, ini mungkin kalau dari aspek pidananya, karena aspek kesengajaan dan kelalaian itu kan punya bobot yang berbeda, bisa jadi sanksinya kan akan juga berbeda. Ya. Orang yang sengaja dengan berencana bahkan untuk membunuh orang itu pasti kan hukumannya, ancaman hukumannya kan jauh lebih berat daripada sekedar orang itu mati karena akibat kelalaian seseorang. Mungkin dari aspek pidana kan akan lebih kelihatan ya dari kesengajaan dan kelalaian ini. Kemudian akibat adanya gugatan prestasi, maka timbul kewajiban untuk memberikan ganti kerugian. Ada ganti kerugian yang harus dibayarkan. Ya kenapa? Ya karena dia melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak lain. Dia tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain. Nah, karena tidak melaksanakan kewajibannya itu, maka akan menimbulkan pihak lain kerugian yang muncul. Sehingga dia nanti wajib untuk memberikan ganti kerugian. Nah, dari sini kita tahu bahwa kalau bicara wan prestasi, kita mengacu bertolak pada adanya suatu perjanjian. Jadi konsep wan prestasi itu muncul karena adanya perjanjian. Perjanjian antara siapa? Oh, kalau transaksi terapeutik ya antara dokter dengan pasien, umumnya kan demikian. Kalau dalam jual beli ya antara penjual dan pembeli. Dalam perjanjian kredit ya antara kreditur dan debitur. Logikanya dengan demikian, kalau tidak ada perjanjian ya tidak ada istilah wan prestasi. Logikanya kan munculnya demikian. Nah, kemudian dalam hukum kesehatan, gugat wan prestasi dapat dilancarkan bila seseorang, apa itu dokter atau tenaga kesehatan, atau lembaga kesehatan, di sini rumah sakit, telah berjanji untuk memberikan pelayanan kesehatan, tetapi kemudian mereka tidak atau tidak cukup melaksanakan janji tersebut. Padahal tidak dalam keadaan overmah. Nah, di sini ada telah berjanji. Nah, kembali lagi seperti yang saya sampaikan barusan kan. Jadi kalau kita bicara tentang wan prestasi, di sini dasarnya adalah perjanjian. Di mana di dalam realisasinya ya, tidak melakukan, tidak memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana yang sudah diperjanjikan. Atau bisa jadi dia memberikan pelayanan itu, tetapi pelayanannya tidak sesuai. Tidak sesuai itu mungkin yang tidak sesuai dengan apa jenis pelayanannya, bentuknya, dan sebagainya. Atau secara umum mungkin barangkali dia memberikan pelayanan, tetapi ada keterlambatan di situ. Nah, ini kalau dikembalikan kepada bentuk-bentuk dari wan prestasi tadi kan bisa berupa tidak berprestasi sama sekali. Jadi bentuk-bentuk dari wan prestasi itu kan bisa berupa tidak berprestasi sama sekali. Secara konkretnya misalnya secara umum dalam jual beli itu si penjual itu tidak menyerahkan sama sekali barangnya kepada si pembeli. Berarti kan dia wan prestasi, tidak berprestasi sama sekali, tidak melakukan prestasinya sama sekali. Atau dia berprestasi tetapi tidak sesuai prestasinya. Tidak cukup, tidak sesuai. Dia menyerahkan memang laptop itu kepada si pembeli, tetapi yang diserahkan itu tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Atau dalam transaksi terapeutik, misalnya dokter itu tidak sesuai pemberian pelayanan itu sebagaimana yang disepakati dengan pasiennya. Atau rumah sakit dengan
pihak pasiennya seperti apa, tidak sesuai. Mestinya di kelas VIP misalnya ternyata tidak. Ya. Nah ini kan tidak sesuai dengan isi perjanjiannya. Sebetulnya dari pihak rumah sakit sudah berprestasi, tetapi prestasinya berupa pelayanan kesehatan itu tidak sesuai dengan kesepakatannya. Atau di dalam konteks umum, ya, prestasi itu bisa jadi terlambat di dalam memberikan prestasinya. Mestinya harus segera, ya, ini sampai mau pulang, ya, belum mendapatkan pelayanan kesehatan, terlambat, ya. Atau dalam jual beli misalnya, mestinya harus diserahkan hari ini jam 14 tadi, ternyata sampai sekarang belum. Nanti baru setelah buka puasa baru diserahkan. Nah itu kan bentuk-bentuk jadi wan prestasi juga. Dia sebetulnya berprestasi tetapi terlambat di dalam memenuhi prestasinya. Nah, jadi bentuk-bentuk dari wan prestasi juga harus dipahami secara umum seperti apa. Nah, baik tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tetapi tidak sesuai dengan yang disepakati atau terlambat di dalam pemenuhan prestasinya, pada dasarnya bisa menimbulkan akibat membayar ganti kerugian. Nah, dia dituntut untuk membayar ganti kerugian itu berdasarkan wan prestasi itu, sementara terkendalanya dia untuk berprestasi itu tidak terhalang oleh suatu keadaan yang memaksa. Force majeure, overmach. Tidak ada kendala-kendala. Semestinya dia itu bisa melaksanakan prestasinya. Tetapi kenapa dia tidak? Kalau tidak terlaksananya prestasi itu disebabkan karena adanya overmach, masih bisa memungkinkan untuk terbebas dari ganti kerugian. Nah, overmach itu kan suatu kondisi, suatu keadaan yang tidak bisa, umumnya tidak bisa kita prediksikan, tidak kita harapkan. Nah, karena keadaan maksa itu ya terpaksa tidak bisa dipenuhi. Sebetulnya tidak ada niatan barangkali para pihak itu untuk tidak berprestasi. Tetapi karena ada kondisi-kondisi tertentu di luar kemauannya, di luar kemampuannya, ya, keadaan itu muncul sehingga para pihak tidak bisa melaksanakan prestasinya. Itulah overmach. Nah, dalam perjanjian kan mungkin dibedakan di sana antara overmach yang sementara atau overmach yang tetap. Ya. Nah, kalau yang overmach sementara, mestinya kan kalau sudah kesementaraannya itu sudah hilang, ya wajib untuk berprestasi itu direalisasikan. Ya. Tapi kalau yang sudah tetap, ya secara umum ya nggak bisa lagi. Gimana mau overmach? Harus diserahkan, tapi yang diserahkan sudah nggak ada lagi. Ya. Kalau hewan misalnya harus diserahkan, hewannya sudah mati. Ya. Misalnya demikian. Nah itu. Jadi dalam hukum kesehatan, gugat wan prestasi itu, bila seorang itu ya, tidak memenuhi prestasinya, sementara tidak bisa dilaksanakan prestasinya itu, tidak disebabkan karena adanya keadaan memaksa atau overmach. Nah kalau wan prestasi itu dilakukan oleh tenaga kesehatan, dokter atau rumah sakit, maka di sini pasien berhak untuk menuntut ganti kerugian sepanjang dokter, tenaga kesehatan, atau rumah sakit itu wan prestasi karena bukan disebabkan karena overmach. Tapi kalau ada kondisi yang disebut dengan overmach atau force majeure tadi, maka di sini yang bisa membebaskan dokter, tenaga kesehatan, atau rumah sakit itu bebas dari ganti kerugian. Nah, ini beberapa ketentuan yang bisa dijadikan pegangan di dalam melakukan gugatan. Ya. Dari pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan. Di dalam ketentuan tersebut dinyatakan
setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Jadi sudah secara eksplisit ditentukan ya, dalam hal ada prestasi di situ. Maka orang yang dirugikan bisa menuntut ganti rugi. Kemudian pasal 32Q. Setiap pasien mempunyai hak menggugat dan atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar, baik secara perdata ataupun pidana. Jadi dalam Undang-Undang Rumah Sakit juga ada ketentuan yang terkait dalam hal terjadi prestasi, baik Undang-Undang Rumah Sakit maupun Undang-Undang Kesehatan. Kemudian Undang-Undang Tenaga Kesehatan, pasal 77. Setiap penerima pelayanan kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi cukup tegas, cukup jelas ya, perlindungan kepada pihak pasien dalam hal pelayanan kesehatan itu tidak diberikan sebagaimana ya, yang diperjanjikan. Undang-undang kesehatan, undang-undang kedokteran, undang-undang rumah sakit, undang-undang kesehatan itu sudah menentukan secara tegas ya, bahwa di sini atas kesengajaan, kesalahan dan kelalaian maka mewajibkan bagi pihak penyelenggara atau dokter atau tenaga kesehatan itu untuk membayar ganti kerugian. Nah, gugat dan prestasi ini hanya dapat ditujukan kepada orang atau lembaga yang merupakan pihak dalam perjanjian penyembuhan. Sementara itu yang bukan sebagai pihak dalam perjanjian penyembuhan tidak dapat digugat berdasarkan prestasi. Nah, jadi kenapa alasannya tidak bisa digugat? Ya karena itu tadi. Karena prestasi itu muncul karena adanya perjanjian, bersumber pada perjanjian. Dalam hal ini perjanjian penyembuhan. Kalau perjanjian penyembuhan itu kan dibuat para pihak. Para pihak itu siapa? Antara dokter pasien atau rumah sakit dengan dokter. Dengan demikian gugatan prestasi itu hanya dapat ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian. Orang yang tidak terlibat di dalam perjanjian itu, dalam hal ini misalnya perawat, tidak bisa digugat berdasarkan prestasi. Gugat prestasi, penggugat harus dapat membuktikan bahwa tergugat tidak memberi pelayanan kesehatan yang memadai menurut standar profesi dan standar prosedur operasional sehingga pasien menderita kerugian. Ini yang di sini masalahnya kan. Penggugat harus dapat membuktikan. Inilah kelemahan. Ya. Penggugat dah pasien. Jangankan ini masuk rumah sakit aja sudah nggak ngerti seperti apa, dia bingung. Ya. Menggunakan istilah-istilah kedokteran yang kita semua tidak mungkin bisa paham dengan istilah-istilah dari kedokteran. Apalagi ini suruh membuktikan. Ya. Tapi itulah ada hukum yang diberikan bahwa kalau pihak yang menggugat itu memang berkewajiban untuk membuktikan gugatannya. Nah, dengan demikian kalau penggugat itu menggugat berdasarkan prestasi, maka ada kewajiban, ada beban untuk membuktikan bahwa tergugat tidak memberikan pelayanan yang memadai sebagaimana standar profesi dan standar prosedur operasional. Ini kebanyakan kan pasien kan nggak paham, ya.
Standar profesinya seperti apa, standar prosedur operasionalnya seperti apa. Nah, ini mungkin bagian ya kelemahan dari gugat berdasarkan prestasi. Kewajiban membuktikan adanya penyimpangan standar profesi sangat menyulitkan. Keadaan ini mengakibatkan jarang gugat prestasi dilakukan oleh pasien. Sadar dia memang dia bukan nggak mampu ya, nggak ngerti itu. Penyakitnya apa, tahunya penyakitnya pasien itu ya pusing-pusing, mual-mual aja itu kan. Padahal mungkin pusing, mual dan sebagainya itu berbagai macam sebab yang dari kesehatan mungkin paham betul, tapi kan orang umum tahunya ya pusing itu karena apa? Ya cuma sekedar yang selama ini dia alami seperti itu ya sudah. Nah itu mungkin beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi si pasien dalam hal melakukan gugatan prestasi. Tapi ini pun juga tetap sebagai diwadahi ya kepentingan dari pihak si pasiennya ya untuk mendapatkan hak-haknya, mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai ya, sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasionalnya. Nah, karena ada kendala itu tadi, kendala dalam gugatan prestasi itu, maka di dalam peraturan undangan juga memberikan mengakomodasi gugatan lain ya, yaitu berdasarkan berdasarkan perbuatan melawan hukum. On rehmati kedat ya, PMH. Ini bisa dilihat dari pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan, pasal 32Q tadi Undang-Undang 44 tahun 2009, pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014. Kemudian dalam KUH Perdata pasal 1365 ya, ini sangat terkenal di hukum perjanjian ya, hukum perdata pasal 1365 ini familiar banget dengan pasal ini, 1366, 1367 ya, di KUH Perdata. Jadi 1365 itu kan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian, maka mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu untuk mengganti kerugian. Nah, gugatan PMH dengan demikian dasarnya adalah undang-undang. Kalau uang prestasi tadi sumbernya dasarnya adalah perjanjian. Sementara kalau perbuatan melawan hukum sumbernya atau dasarnya adalah undang-undang. Apa kriteria kualifikasi dari perbuatan melawan hukum? Yaitu perbuatan itu melanggar hak orang lain. Jadi kan pasien berhak untuk mendapatkan pelayanan yang standar kan tadi misalnya ini kan. Nah, ini pelayanan yang seperti itu tidak didapatkan. Berarti ada pelanggaran terhadap hak pasien tadi. Kemudian bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Si pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum tadi bertentangan dengan kewajibannya. Mestinya dia wajib untuk melakukan ini itu, nah ini bertentangan, tidak melakukan kewajiban itu sebagaimana yang semestinya harus dilakukan. Atau perbuatan yang berlawanan dengan kesusilaan dan tidak sesuai dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Ini kualifikasi ya, parameter dari suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai rehmati kedat, perbuatan melawan hukum. Nah, pasien yang hendak melakukan gugatan PMH terhadap dokter atau rumah sakit harus membuktikan bahwa ada perbuatan melawan hukum. Jadi pertama unsur atau anasir dari perbuatan melawan hukum atau onreh mati kedat itu tadi, yang pertama harus ada perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu tadi apa? Ya barusan ya. Ini tadi perbuatan melawan hukum.
bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar orang lain, berlawanan dengan kesusilaan, kepatutan, dan seterusnya. Kemudian ada kesalahan, ya. Tadi kan sudah dibicarakan, ya. Kesalahan itu bisa berupa kesengajaan, bisa juga karena kelalaian. Yang pada dasarnya itu bisa menimbulkan kerugian. Nah, jadi ada unsur kesalahan, kemudian dari perbuatan yang ada kesalahan itu tadi menimbulkan kerugian. Kerugian itu kan bisa material, bisa imaterial. Makanya kan di dalam tuntutan itu kan dalam gugatannya kan ada tuntutan ya berupa ganti kerugian material. Kemudian yang imaterial. Nah, ini untuk orang-orang tertentu justru mungkin gugatan imaterialnya itu yang justru sangat-sangat besar. Misalnya pihak yang dirugikan itu adalah orang-orang yang memiliki nama besar, ya, pejabat, ya, punya misalnya artis, ya, publik figur, ya. Ini mungkin barangkali gugatan imaterialnya justru lebih besar daripada kerugian yang material yang dia tuntut. Bisa jadi demikian. Makanya kan sering ada kasus ya, orang kerugiannya mungkin hanya dihitung maksimal 5 miliar, ini justru tuntutan ganti kerugian imaterialnya sampai 45 miliar. Nah, yang jelas dari adanya perbuatan yang melawan hukum itu, yang dilakukan dengan kesalahan itu menimbulkan kerugian. Nah, dengan demikian unsur dari PMH itu juga harus mencakup, harus juga terlihat di situ adanya hubungan sebab akibat, hubungan kausal antara perbuatan itu dengan kerugian yang timbul. Jangan sampai kerugiannya itu ada, tetapi kerugian itu tidak ditimbulkan karena perbuatan yang melawan hukum itu. Tidak ada kaitannya. Tidak ada hubungan sebab akibatnya. Orang bisa aja rugi, tapi kerugian itu belum tentu disebabkan oleh karena perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang itu. Mungkin kerugian disebabkan oleh hal yang lain. Nah, itulah untuk bisa dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Harus diperhatikan unsur-unsurnya. Ada perbuatan yang melawan hukum, perbuatan itu dilakukan dengan adanya kesalahan, bisa kesengajaan, bisa kelalaian, kemudian menimbulkan kerugian dari perbuatannya itu, dan ada hubungan kausal antara kerugian dengan perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak. Nah, itu unsur-unsur dari PMH, dari perbuatan melawan hukum. Nah, unsur-unsur ini untuk sistem Anglo-Saxon juga ada nih yang dikenal dengan 4D, ya. Dati, kemudian dereliction of dati, penyimpangan dari kewajiban. Jadi dati itu kan ada kewajiban, di situ kan ada kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter, yaitu melakukan penyembuhan kepada pasien. Kemudian dereliction of dati berarti ada penyimpangan di dalam melakukan kewajiban itu, jadi tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional mungkin di situ. Kemudian ada damage, ya, ada kerugian. Kemudian ada hubungan kausal antara kerugian dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara menyimpang di dalam melaksanakan kewajibannya. Nah, jadi di dalam sistem Anglo-Saxon pun, ya, yang sama dengan perbuatan melawan hukum itu ada 4 unsur, ya, 4D, ya, dati, dereliction of dati, damage, dan hubungan antara kerugian itu dengan kewajiban, adanya penyimpangan dari kewajiban yang dilakukan oleh dokter, ya. Itu dari sistem Anglo, ya, dari common law.
Nah, gugatan perbuatan melawan hukum ini dapat ditujukan kepada pelaku perbuatan itu sendiri, ya, dokter mungkin, atau tenaga kesehatan yang lainnya. Orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain yang menjadi tanggungannya, atau barang-barang yang di bawah pengawasannya. Ini diatur pasal 1367. Ya. Misalnya di dalam hukum kesehatan, ini rumah sakit harus bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya yang mengakibatkan kerugian bagi si pasien. Jadi bisa menggunakan pasal 1367. Jadi untuk majikan misalnya, dia juga harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan terhadap tenaga kerja atau buruh-buruhnya. Ya, gitu. Dalam korporasi juga demikian. Nah itu, jadi gugatan PMH ini dapat ditujukan kepada si pelaku perbuatannya itu sendiri ataupun orang lain, yang mana orang lain itu ya sebagai penanggung jawab dari bawahan atau barang-barang yang ada di bawah pengawasannya. Terakhir dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, pasal 46, rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Nah, ini kan juga mengacu selaras dengan pasal sebelumnya ini tadi, ya, pasal 1367 itu tadi. Nah, itulah yang terkait dengan pertanggungjawaban di dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, khususnya dari perspektif hukum keperdataan, ya, khususnya tentang transaksi terapeutik. Ya. Nah, dengan demikian, untuk transaksi terapeutik, ini kita sudah membicarakan dari istilahnya, kemudian syarat-syarat sahnya, ya, kemudian unsur-unsur yang harus dipenuhi di sana, ya, sampai hak dan kewajiban, dan terakhir tentang akibat hukum, kita bicara tentang tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab. Jadi tanggung jawab akan muncul kalau konsep dari hak dan kewajiban itu tidak terrealisir sebagaimana yang diharapkan. Nah, terkait dengan materi-materi itu tadi, kembali saya sampaikan tadi karena ada yang terlambat mungkin bergabung ya. Jadi ada tugas yang harus dikumpul pada Senin tanggal 17 kalau nggak salah itu ya. Paling lambat pukul berapa tadi ya? 14 atau 12 tadi, nanti akan saya share ya ketentuan tugasnya seperti apa. Silakan nanti dibuka di Siakadu. Kemudian tugas itu berupa analisis salah satu kasus, silakan kasusnya bebas, tapi yang jelas nggak boleh sama. Kalau sama nanti langsung nggak lulus ya. Nilainya nggak lulus karena sama. Jadi nggak ada duplikasi di situ. Silakan pilih kasusnya apa, kemudian dianalisis dari perspektif hukum perdata, khususnya transaksi terapeutik. Ya. Nah dengan demikian diharapkan analisisnya nanti akan mengcover materi-materi mulai dari yang pertama sampai yang terakhir ini tadi. Ya. Itu. Nah, tugas itu dibuat dalam format PDF, kemudian nanti diposting di menu atau forum tugas kuliah di Siakadu. Ya. Silakan nanti dibaca petunjuknya, di sana akan saya lampirkan. Ya. Itu materi dan informasi yang perlu saya sampaikan pada pertemuan kali ini, karena ini katanya Ramadan kan cuma 1 jam ya pertemuannya, dari jam 2 sampai jam 3, ini sudah lewat 2 menit, tidak apa-apa. Ya. Saya rasa itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami, begitu juga mengenai tugasnya nanti mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri sampai di sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ini mestinya ada 5. Ada 5 ya.